Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita dari kelompok 6, 12 IPA 3, ingin membawakan materi tentang Kabinet Ali Sastro Amijojo II. Perkenalkan, nama saya Ahmad Rizkullah absen 2. Saya Brian Setiawan absen 6. Saya Muhammad Darziza absen 18. Saya Prima Paswalkaf absen 25. Saya Regan Albert Sagal absen 27. Saya Victor Rasido absen 35. Kabinet Ali Sastro Amijojo II. Kabinet Ali Sastro Amijojo II sering pula disebut dengan Kabinet Ali Roy Ilham. Bertugas pada periode 24 Maret 1956 sampai 14 Maret 1957. Kabinet Ali kembali diserahi mandat pada tanggal 20 Maret 1956 yang merupakan koalisi antara PNI, Masyumi, dan NU. Pada tanggal 14 Maret 1957, Kabinet Ali Sastro Amijojo II menyerahkan mandatnya kepada Presiden. Akhirnya, kabinet ini jatuh pada Presiden menunjuk dirinya menjadi pembentuk kabinet yang bernama Kabinet Karya dan Juanda sebagai Perdana Menteri. Program Kabinet Ali Sastro Amijojo II. Program Kabinet Ali Sastro Amijojo II ini disebut Rencana Pembangunan 5 tahun yang membuat program kerja jangka panjang sebagai berikut. Menyelesaikan pembatasan hasil KMB, menyelesaikan masalah Irian Barat, pembentukan Provinsi Irian Barat, menjalankan politik luar negeri bebas aktif, pembentukan daerah-daerah otonomi, dan mempercepat terbentuknya anggota-anggota DPRD. Mengusahakan perbaikan nasib kaum buruh dan pegawai, menyehatkan keseimbangan uang negara, mewujudkan perubahan ekonomi kolonial menjadi ekonomi nasional. Nah, program pokoknya adalah pembatalan KMB, pemulihan keamanan dan ketertiban, dan terakhir melaksanakan keputusan KAA. Selanjutnya ada penjelasan program pokoknya. Untuk yang pembatalan KMB, menyelesaikan pembatalan seluruh perjanjian KMB secara unilateral, baik formil maupun material, dan mengadakan tindakan-tindakan untuk menampung akibat-akibatnya. Nah, untuk poin 2 dan 3 itu untuk yang kesejahteraan dan keamanan. Memulihkan dan menjaga keamanan dalam negeri yang dikacaukan oleh gerombolan-gerombolan ilegal yang memberontak terhadap negara dengan nama apapun juga mereka menamakan dirinya. Yang ketiga, menyempurnakan koordinasi antara alat-alat kekuasaan negara, terutama dalam tindakan-tindakan pemulihan keamanan. Keberhasilan dan kegagalan Kabinet Ali Sastro Amijojo II. Keberhasilannya, yang pertama, mendapatkan dukungan penuh dari Presiden dan dianggap sebagai titik tolak dari periode planning dan investment. Hasilnya adalah pembatalan seluruh perjanjian KMB. Yang kedua, dikeluarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1957 tentang pokok-pokok pemerintah daerah. Yang ketiga, berhasil menyelenggarakan konferensi Asia Afrika. Kegagalan kabinet ini adalah, yang pertama, dampak dari pembatalan KMB secara sepihak oleh Indonesia pada tanggal 20 Juli 1956, Hatta mengajukan pengunduran diri sebagai wakil presiden. Yang kedua, sebagai akibat dari penolakan pihak Belanda untuk merundingkan penyerahan Irian Barat ke Indonesia, hubungan dengan Belanda semakin memburuk. Yang ketiga, terasanya struktur sosial dan politik mulai hancur karena para politik menunjukkan betapa mudahnya norma hukum diabaikan. Permasalahan yang dihadapi oleh Kabinet Ali Sastro Amijojo II. Yang pertama, munculnya perasaan anti-Cina setelah Undang-Undang Pembatalan KMB didatangani banyak orang-orang Belanda yang menjual perusahaannya kepada orang-orang Cina. Dengan adanya gerakan anti-Cina ini merujuk kepada suatu tindakan kekerasan. Yang kedua, muncul pergolakan atau kekacauan di daerah yang semakin menguat dan mengarah pada gerakan separatis dengan pembentukan Dewan Militer. Yang ketiga, memuncaknya krisis di berbagai daerah karena pemerintah pusat dianggap mengabaikan pembangunan di daerahnya. Yang keempat, pembatalan KMB oleh Presiden menimbulkan masalah baru, khususnya mengenai nasib modal pengusaha Belanda di Indonesia. Dan yang terakhir, timbulnya perpecahan antara Masyumi dan PNI.
runtuhnya Kabinet Ali Sastro Midjoyo II. Tepat pada tanggal 14 Maret tahun 1957, Ali Sastro Midjoyo kembali menyerahkan mandatnya kepada Presiden yang dikarenakan pada tubuh Kabinet Ali Sastro Midjoyo II terdapat dan terjadinya perpecahan antara kubu Partai Nasional dengan kubu Majelis Suryo Muslimin Indonesia. Kubu dari Majelis Suryo Muslimin Indonesia menginginkan agar Ali Sastro Midjoyo menyerahkan mandatnya dan ditujukan kepada Presiden sesuai dengan tuntunan dari daerah. Akan tetapi, Ali Sastro Midjoyo mempunyai pendapat lain, yakni berpendapat bahwa Kabinet tidak diwajibkan mengembalikan mandatnya hanya dikarenakan tuntutan dari daerah. Pada bulan Januari tahun 1957, Majelis Suryo Muslimin Indonesia kemudian menarik seluruh menteri-menterinya dari Kabinet Ali Sastro Midjoyo II, dan karena hal-hal tersebutlah yang membuat Kabinet Ali Sastro Midjoyo II menjadi sangat lemah. Sehingga hal tersebut yang menjadi faktor pemicu Kabinet Ali Sastro Midjoyo II runtuh. Kelebihan demokrasi liberal. 1. Adanya kebebasan yang tinggi bagi individu. Kelebihan yang pertama adalah setiap orang, termasuk Anda, telah memiliki kebebasan yang sama dan tinggi, sehingga penegakan hak asasi manusia juga akan semakin ketat. Pelanggaran terhadap setiap individu pun bisa dijerat oleh pasal. Untuk itu, sebelum melakukan sesuatu, pikirkan dulu apa dampak yang akan diterima, menjadi salah satu keuntungan demokrasi terpimpin. Kedua, tingginya pendapatan penduduk. Tidak menutup kemungkinan bahwa dengan sistem demokrasi liberal ini akan banyak penduduk yang mendapatkan penghasilan yang tinggi. Hal ini disebabkan karena roda ekonomi yang tidak begitu diatur dengan ketat oleh pemerintah, sehingga bagi kamu para orang yang berbisnis bisa mengembangkan usahanya. Itulah salah satu faktor tingginya pendapatan yang diterima setiap orang pada sistem ini. Yang ketiga, tidak disalahgunakan pemerintah kekuasaan. Di dalam demokrasi ini, rakyat bebas memiliki peran, bahkan yang penting sekalipun, karena di sistem demokrasi liberal memungkinkan kamu tidak bisa menyalahgunakan kekuasaan pemerintah. Bahkan kekuasaan pun berfokus kepada parlemen yang semua bisa dikontrol dengan baik. Inilah salah satu faktor yang dapat meminimalisir terjadinya penyalahgunaan kekuasaan di sistem demokrasi liberal. Empat, kesiapan menang yang lebih tinggi. Biasanya di dalam negara yang menjalankan sistem pemerintahan ini, diadakan kompetisi sendiri saat pemilihan presiden, parlemen, dan sebagainya. Oleh karena itu, banyak dari masing-masing orang, termasuk Anda yang telah mempersiapkan hal-hal seputar kemenangan yang lebih baik dan tertata. Tidak menutup kemungkinan juga jika negara akan mendapatkan pemimpin yang terbaik. 5. Fokus pada rancangan jangka pendek. Lebih fokusnya kepada rencana jangka pendek menjadi kelebihan dari sistem demokrasi liberal ini. Dengan begitu banyak program-program yang akan terrealisasikan dengan cepat dan maksimal. Dampak dari rencana tersebut juga bisa dirasakan secara langsung oleh rakyat, khususnya kamu. Contohnya adalah di Indonesia penerapan wajib belajar 12 tahun yang sudah bisa kamu rasakan. Selanjutnya adalah kekurangan demokrasi liberal. Yang pertama adalah individualitas yang tinggi. Semakin banyak orang yang lebih terfokus pada diri sendiri akibat kebebasan yang dimiliki. Tidak menutup kemungkinan akan berkurangnya rasa gotong royong dan kekeluargaan karena adanya sistem ini. Yang kedua, kekuasaan dapat dimonopoli. Adanya potensi monopoli kekuasaan bisa terjadi di sistem pemerintahan ini. Hal itu bisa terjadi sangat mengingat kompetisi demokrasi saat ini semakin ketat dan besar. Sehingga bisa saja para kaum borjuis menggunakan segala macam cara untuk menguasai jalannya pemerintahan yang sedang berjalan saat ini. Tidak menutup kemungkinan juga bahwa nanti akan ada satu bisnis yang menonjol. Yang ketiga adalah konflik agama dan suku menjadi tinggi. Demokrasi liberal juga bisa memicu kemunculan konflik.
Individualitas tidak hanya semakin tinggi, tetapi juga pada kelompok atau suku. Sehingga hal tersebut dapat memicu terjadinya perselisihan antar kelompok lain di tengah masyarakat. Sehingga kelemahan demokrasi liberal ini menjadi sorotan utama di berbagai daerah yang segera diselesaikan. Banyak negara yang memanfaatkan kelebihan dan kekurangan demokrasi liberal yang menjadikan agama sebagai dasar negara. Karena salah satu cirinya adalah dengan bebas memeluk agama dan kepercayaan dari masing-masing individu. Banyak negara menerapkan sistem pemerintahan ini. Selain di benua Amerika, penerapannya sudah dilakukan di benua Australia dan Selandia Baru. Demokrasi liberal menurut kelompok 6. Menurut kami, pelaksanaan demokrasi liberal sangat bertolak belakang dengan kepribadian bangsa Indonesia. Masalah cocok atau tidaknya diterapkan di Indonesia saat ini menurut kami itu tidak tepat, karena masyarakat Indonesia adalah masyarakat yang selalu bergantung satu sama yang lainnya, atau selalu bergotong royong, dan saling membantu satu sama lain. Jika demokrasi liberal diterapkan, maka itu akan merusak jiwa kepedulian bangsa antar sesama dan membuat masyarakat bersifat individualis atau mementingkan diri sendiri. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.